Saya teringat dawuh Suwardi almarhum Bapak Pengasuh Mbah Warno. Dawuh beliau, sesuatu apapun itu kalau sudah mencapai puncaknya itu pasti akan turun, kecuali mendapat ridho Tuhan. Jadi sesuatu apapun itu kalau sudah mencapai puncaknya menurut dawuh Bapak itu pasti akan mengalami penurunan, itu hukum alam, kecuali mendapat ridho Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita dari PSHW Ranting Saradan Kabupaten Madiun. Kami selesai melakukan latihan rutin tingkat media di Padepokan Ranting Saradan. Dan ini kami masih bersama Ketua Ranting dan saudara-saudara tua yang lain. Kami ingin mengobrol dan ingin cerita tentang bagaimana biografi Ketua Ranting PSHW Saradan. Mohon diperkenalkan nama dan alamat Ketua Ranting Saradan. Oke, ini Pak selamat malam untuk saudara semua. Di sini saya Ketua Ranting Saradan, nama untuk Caksono, tanggal lahir 18 Juli 1980, dan ini saya bersama saudara tua. Nah, ini Dewan 9 dan ini Dewan 9 untuk PSHW khususnya di Saradan. Di sini untuk saya pribadi mengenal PSHW itu sekitar 94, itu kan masih SMP kelas 1. Terus saya masuk di PSHW Tunas Muda di Madiun itu tepatnya pada tahun 1995. Itu masih kelas 2 SMP, karena waktu itu memang PSHW kelihatannya di Saradan itu masih minoritas. Nah, mungkin dari saudara-saudara tua dahulu yang ada di desa kami itu baru sekitar 2 orang. Nah, akhirnya kok ini ya ada perguruan apa ini kok STK itu apa? Nah, akhirnya terus kita mengikuti, akhirnya di 95 itu kita tepatnya pada tanggal 17 Juni 1995. Apa yang membuat Ketua Ranting ini berminat dengan pencaksilat PSHW? Ya dulunya memang ya nggak tahu ya, mungkin dari di lingkungan ada kakak-kakak kami saudara tua itu kok PSHW itu baru silatnya kok bagus. Nah, akhirnya kami juga tertarik mempelajari, akhirnya kayak gitu Pak. Terus gimana Mas itu untuk latihannya? Apakah langsung ke pusat sana atau di wilayah Saradan ini sendiri? Kalau zaman dulu ya di desa, di tempat kami di Raduan sana memang dulu mungkin Saradan itu yang sepengetahuan kami ya di Raduan itu latihannya ya sebisanya, karena saudara tua mungkin zaman dulu nyebelin sewu dengan pengetahuan masalah jurus atau badannya kan kurang, mungkin itu yang menjadi kendala. Akhirnya kita dan teman-teman saudara tua dulu belajar ke Caruban, ke Karangjati. Terus kendalanya apa saja sih Mas latihan zaman dulu? Apakah sembunyi-sembunyi atau memang bisa terang-terangan seperti ini? Ya sembunyi-sembunyi kan banyak organisasi-organisasi yang di luar sana, karena kita minoritas. Zaman dulu itu kan sangat riskan sekali, karena kita itu ya, rawan dengan perkelahian, gesekan dengan ya saudara-saudara di luar sana. Ya,
tetap alhamdulillah berjalannya waktu di tahun 1097 itu ESA yang PSHW yang ada di Saradan itu mengalami peningkatan yang luar biasa, mungkin sampai sekarang. Kapan Mas naik tingkatan lagi ya? Kalau saya di tahun 99 yang masuk ke ini, Ada berapa saudara yang dari Saradan? kalau seingat saya itu ada 9 mungkin 9 itu yang di tahun 99 itu juga sangat minim sekali karena kita juga harus mendatangkan dari pelatih dari Pusakana. Nah, waktu itu almarhum Mas Raden Sugeng Santoso yang mengajarkan kami sehingga di ranting Saradan itu maja-majanya terus mengalami peningkatan. Setelah mengikuti PSHW dari awal 94 sampai sekarang, apa manfaat yang dirasakan oleh saudara-saudara di Saradan? Kan termasuk Mas Untung ini termasuk perintis lah di Saradan ini, salah satu perintis lah. Sebenarnya kan tidak ada perintis. Waktu zaman dulu itu kan masih banyak saudara, Pak. Mas Joko Kuntoro, Mas Joko Tiono, itu salah satu saudara tua dari Kelumputan dan Mas Tony. Nah, manfaat yang mungkin yang yang dapat kita rasakan bahwa ajaran PSHW itu ternyata ajaran yang sangat edukasi dan adidukung. Itu membutuhkan proses yang sangat luar biasa. Tidak hanya sekedar belajar jasmaninya saja, tapi pelajaran rohaninya itu yang sangat sulit. Manfaat sekarang yang kita rasakan semakin berkembang pesatnya di Saradan, Mas ya. Mungkin gitu. Salah satunya dengan kita bekerja keras dengan saudara, alhamdulillah PSHW yang ada di Saradan itu dapat merambah, dapat banyak berkembang. Karena juga perjuangan saudara-saudara kita semua. Terus pesan-pesan untuk saudara seasuhan, baik saudara muda yang ada di ranting Saradan, pesan-pesannya? Pesan-pesan dari kami, semoga saudara-saudara semua yang ada di Saradan tetap berlatih, tetap mengajarkan ajaran yang diberikan di Nuhung, jangan mudah terprovokasi, tetap semangat berlatih sehingga ESA kita yang ada di khususnya di ranting Saradan dapat berkembang dengan baik. Nah, itulah teman-teman, kawan-kawan semua, saudara-saudara, itulah sedikit kilas tentang ketua ranting dan perkembangan PSHW di ranting Saradan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon diperkenalkan dari saudara mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Pak Selamat. Perkenalkan, nama saya Sakti Suyitno dari Suprantik Sanggujo. Sebelumnya saya Arif dari Suprantik Sukoharjo. Untuk saudara tua ini mohon diperkenalkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Pak Selamat. Saya Sugeng Santoso dari Suprantik Wikiwaras. Wilayah Pak Selamat. Saya dan Siswanto, saudara-saudara lebih akrab memanggil Mbah Dalang dari Supranting Sukiwaras, Ranting Kecamatan Saradan. Terima kasih. Ini saya dari saudara Santoso mau menanyakan sesuatu kepada Bapak Ketua Ranting, Bapak Untung. Kenapa dulu memantapkan hatinya untuk jatuh cinta kepada setia hati Nonotulas Muda? Tolong bisa diuraikan. Kalau itu ya memang sulit karena namanya kita itu untuk mencari sebuah organisasi yang baik kita juga harus beriman. Kenapa kami jatuh cinta kepada ESA? Karena saya lihat di PSHW itu memang di situ kan ada
rencana Incorpore Sanu dan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu salah satunya kami memicu tertarik untuk belajar lebih dalam ke PSW Tunas Muda. Terima kasih Pak untuk saudara tua yang lain, Mas Sugeng, yang mau saya tanyakan ini terkait tentang persaudaraan setia hati Winomo Tunas Muda ini. Saat jenengan mulai memantapkan pilihan ini, apakah terpengaruhi atau panggilan dari hati nurani? Ya terus terang saja kata saya, karena kakak saya yang duluan masuk, secara otomatis saya juga terpengaruh, penasaran, terpengaruhi, latihan juga ada di tempat saya. Jadi SH Tunas Muda ini bagi saya sudah kayak sarapan ya, kayak makanan gitu ya. Hari-hari saya melihat saudara-saudara yang lain sebelum saya masuk itu sering datang ke rumah saya, sering latihan, ngobrol macam seperti ini. Mau nggak mau saya penasaran awal-awalnya seperti itu, dan saya mantap untuk kecer. Setelah saya kecer, saya masuk dan mulai belajar dari kalau kerohanian. Jujur saja kalau kerohanian saya memang awalnya ya masih pontang-panting ya masih. Jadi saya mengejarnya masih fisik, masih belajar materi seperti itu. Nah, nanti setelah itu saya mantap lagi karena ajarannya bagus, saya rasa bagus, saya sering cari referensi seperti itu. Oh ini memang baguslah untuk pelajaran kehidupan kita. Terus saya naik lagi tingkatan untuk saya belajar seperti itu. Terima kasih saudara. Terus kita berpindah untuk saudara kita tua atau yang biasa disapa Mbah Dalang atau Pak Dalang. Pak Dalang, kami selaku saudara muda dan untuk generasi Tunas Muda yang lain dimanapun saudara kita berada, khususnya yang masih muda, pesan-pesan untuk saudara-saudara muda agar lebih giat menimba ilmu dari persaudaraan setia hati Winomo Tunas Muda ini. Tolong lebih diingatkan pesan-pesannya, monggo. Ya mohon maaf sebelumnya jika nanti jawaban saya kurang pas atau kurang tepat, mohon nanti diluruskan. Untuk saudara-saudara SH, terutama SH Tunas Muda di Ranting Saragan, terutama saudara muda, karena di SH itu kan ada fisik dan rohani. Untuk fisik kita diajarkan seperti bela diri berupa pencaksilat, itu kalau di tingkat 1. Di tingkat 2 ada nanti bela diri yang agak levelnya tinggi lagi, terus ada pernafasan, kesehatan dan lain sebagainya, dan seterusnya tingkat berikutnya. Maka mari saudara-saudara muda khususnya yang di Ranting Saragan untuk semangat. Seperti contoh pada malam hari ini Pak Untung sebagai ketua ranting, Mas Sugeng, kita semua itu sebenarnya sudah madya lama, tapi kita tetap mengadakan latihan gerak fisik pada malam hari ini. Tujuannya memberi semangat kepada saudara-saudara muda. Ayo lah sing nom-nom kita giat berlatih fisik supaya jasmani kita diberi kesehatan. Terus kalau untuk yang rohani, terus terang saja pelajaran rohani itu memang tidak mudah. Tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita bicarakan. Di dalam praktek pelajaran rohani itu memang banyak tantangan, terutama yang saya alami sendiri ketika masuk di persaudaraan setia hati Tunas Muda Winomo itu. Khusus untuk pelajaran rohani itu istilahnya orang Jawa nibonan. Jadi untuk menjalankan ajaran yang baik ini, kadang-kadang sebagai manusia biasa terjatuh, kita bangun lagi, terjatuh, bangun lagi. Maka
untuk rohani saudara-saudara SH yang di Ranting Seradan, kita jangan patah semangat. Meskipun hari ini kita mengalami atau melakukan suatu kesalahan, kita harus bangkit lagi, berusaha lagi. Besok jatuh, kita bangkit lagi. Kita sadari saja bahwa memang kita belajar di SH itu, kita belajar bukan orang baik, tapi belajar untuk menjadi baik. Saya kira itu, Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mbak Janan. Kita kembali lagi ke Bapak Ketua selaku yang mengetuai atau yang dituakan di Ranting Seradan. Bapak Untung, saya ingin mengajukan pertanyaan, bila mana nanti persaudaraan Setia Hati Binawa Tunas Muda ini mengalami kemunduran, langkah-langkah apa yang nantinya akan diambil? Harapan kita mulai dari tahun 2023, Seradan ini sangat pesat perkembangannya, khususnya saudara-saudara Binawa Tunas Muda. Dan langkah apa nanti bila mana itu terjadi hal yang tidak kita inginkan? Monggo. Saya kira untuk Setia Hati Binawa yang ada di Seradan, insya Allah tidak akan mundur. Saya yakin semakin banyak meningkat. Karena apa? Sekarang kan banyak yang ikut masuk, berarti otomatis saya yakin tidak akan mengalami kemunduran. Saya yakin akan terus meningkat. Karena apa? Memang kita saudara semua ini kan di sini kan juga ikut syiar. Saya yakin tidak akan mundur. Tetap akan maju di Ranting Seradan. Tidak akan pernah mundur. Yang penting kita tetap berjuang dengan semangat tanpa mengenal lelah. Saya sedikit menambah yang disampaikan oleh Pak Ketua Ranting terkait pertanyaan jika suatu saat SH Tunas Muda di Seradan mengalami kemunduran. Saya teringat dawuh Suwardi almarhum Bapak Pengasuh Mbah Warno. Dawuh beliau begini, sesuatu apapun itu kalau sudah mencapai puncaknya itu pasti akan turun, kecuali mendapat ridho Tuhan. Jadi sesuatu apapun itu kalau sudah mencapai puncaknya, menurut dawuh Bapak itu pasti akan mengalami penurunan. Itu hukum alam. Kecuali mendapat ridho Tuhan, itu akan tetap di atas. Analoginya seperti batu yang dilempar. Ya. Jadi kalau kita ingin SH Tunas Muda yang di Seradan terutama itu tidak mengalami kemunduran, selain kita syiar memasukkan saudara, marilah kita sama-sama belajar diri kita sendiri dan mengajak saudara kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan ajaran SH, supaya kita semua mendapat ridho Tuhan, sehingga SH yang di Seradan ini khususnya dan umumnya di seluruh dunia tidak akan mengalami kemunduran. Demikian tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian apa yang bisa disampaikan dari saudara-saudara tua ataupun ketua ranting. Bila mana ada bahasa yang kurang baik atau menyinggung saudara yang di luar sana, kami mohon maaf. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iling kuat selamat. STK Ranting Seradan, jaya!